Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di televisi kesayangan Anda, Lampung TV, yang kini telah bertransformasi menjadi Sindo TV Lampung. Dan mulai 5 Januari 2015, tepatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda dapat menyaksikan orang-orang luar biasa, unik, penting, dan tentu saja mampu menginspirasi kita semua dalam acara kita yang terbaru, tamu kita hari ini. Pemirsa, apa yang terbersit oleh Anda ketika mendapati seorang pasien karena tidak mampu dan tidak memiliki biaya diusir dari rumah sakit? Apalagi kondisinya sangat memprihatinkan. Pertanyaannya, apakah Anda akan diam saja atau menolong dengan ikhlas? Nah, apa yang baru saja saya sampaikan ini ternyata terjadi di Kota Bandar Lampung. Bagaimana peristiwanya? Mari kita saksikan video tayang berikut ini. Windasari dan suaminya kebingungan berteduh atau menjalani perawatan setelah terusir dari Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Pasangan suami istri ini tidak memiliki tempat tinggal. Penderitaan pasien tunawisma ini menjadi-jadi karena luka-lukanya makin parah. Windasari tidur di gerobak sampah samping Plaza Pos Tanjung Karang. Sementara sang suami juga ketiduran karena kelelahan. Kondisi ini mengundang iba. Warga segera membawa pasien malang ini ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Winda sempat menolak keras sebelum dibujuk berkali-kali. Di sini baik-baik, jangan nangis. Kan udah diobatin. Ya? Tuh ada busuk kata busuk. Suami Windasari Sagibin mengaku pengusiran istrinya oleh petugas Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Ia begitu terpukul atas sikap petugas begitu kasar dengan enggan melayani pasien. Windasari kini dirawat di Rumah Sakit Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Ia membutuhkan bantuan para dermawan untuk membiayai pengobatannya. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan video tayang seorang pemulung yang terlantar dan terlunta-lunta setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Ia terpaksa tidur di gerobak suaminya karena tidak memiliki tempat tinggal. Padahal kondisinya masih lemah dan masih harus mendapatkan perawatan. Seorang warga yang iba membawa wanita malang ini ke Rumah Sakit Immanuel untuk mendapat perawatan. Dan pemirsa, di tengah metropolis ini ternyata masih ada orang yang peduli sesama dengan nasib sesamanya. Siapakah sosok yang peduli ini dengan nasib pemulung? Mari kita sambut Mbak Nita Susanti. Selamat sore Mbak Nita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Saya sih membayangkan ketika Mbak Nita itu akan hadir adalah sosok yang benar-benar humble, terus bisa berkomunikasi dengan baik. Benar ternyata ya. Oke, Mbak Nita, kita akan tanya nih. Iya, Mas. Dengan Mbak Nita, kalau boleh nih, Iya. boleh ya. Boleh dong. Bagaimana pertama kali Mbak Nita melihat kondisi Ibu Winda pada saat itu? Jadi sebenarnya saya nyebutnya manusia gerobak ya, Manusia gerobak. Mas. Jadi manusia gerobak ini sebenarnya sudah lama ada di Bandar Lampung itu, cuman mungkin kurang dapat perhatian dari kita semua mungkin ya. Jadi begitu saya rajin buka media online, saya ngelihat yang ini ada manusia gerobak yang sakit gitu loh. Dan saya terenyuhnya karena dia itu kalau diusir diusir itu karena penyakitnya itu yang katanya sih udah sembuh menurut orang rumah sakit gitu. Menurut orang rumah sakit. Dan ternyata mereka pulang tuh naik gerobak, itu yang saya saya lihat fotonya itu. Dan itu malam saya lihat kejadian seperti itu. Dan begitu sebenarnya saya mau langsung nggak tahu kenapa sih saya ngelihatnya itu langsung kok nggak ada yang peduli sih, sebegitu banyaknya orang di rumah sakit itu, kok nggak ada sih, itu kan naik gerobak, sedangkan di rumah sakit itu banyaknya orang tuh bawa kendaraan banyak, itu aneh menurut saya, unik, kok sebegitu miris gitu banget gitu loh ngelihatnya. Saya lihat di Dua Jura itu kan, saya dari situ pagi itu saya langsung meluncur begitu habis antar kewajiban saya buat antar anak sekolah.
Itu yang biasanya saya antar anak-anak itu biasanya itu 6:30 itu saya udah mulai ngantar. Sudah ngantar. Itu nggak tahu pengen buru-buru aja itu dari malam itu Mas. Jadi sekitar jam 6:15 tuh saya udah antar anak-anak. Dan begitu saya udah antar semua udah rapi, udah ini, saya meluncur ke TKP, ke apa namanya tempat pemulung itu. Tempat Ibu Winda itu tempat ya. Ibu Winda. Nggak sulit sebenarnya mencari mereka karena saya sendiri suka pantau mereka gitu. Tapi karena saya nggak punya nggak punya lebih, jadi saya hanya sekedar berempati ngelihat cuma hanya segitu aja. Jadi begitu mereka itu ada di 3 titik sebenarnya Mas. 3 titik di 3 titik itu di depan rumah sakit di depan rumah makan Begadang. Rumah makan Begadang. LBC. Kalau nggak di Gedung Juang, di Gedung Juang 45 itu. Jadi seputaran itu ajalah mereka itu. Nah, kondisi terakhir Bu Winda ketika Mbak Nita melihat itu begitu apa? Saya datang. Jadi gini loh. Saya ngebayangin mereka dari malam itu lapar. Terus pas saya ke situ ngelihat suaminya yang meringkuk tidur karena lapar. Dan istri itu terbaring itu di dalam gerobak. Di dalam gerobak itu Mas. Yang lagi minum entah itu minuman apa gitu loh. Itu saya ngelihatnya ya Allah. Itu banyak orang lari pagi loh di sini nih, banyak orang yang hilir mudik gitu. Ini kemana sih? Kok nggak ada yang Saya begitu lihat kondisinya yang astagfirullahaladzim, kayaknya nggak layak, Ketika Anda melihat kondisi begini, apa yang terlintas sebenarnya Mbak Nita? Saya cuma pengen bawa dia ke tempat yang layak itu aja. Saya cuma pengen ngeliat dia tuh. Cuma saya bingung karena di satu sisi dia sendiri udah sama rumah sakit dia udah nggak percaya gitu. Karena saya cerita dari suaminya itu kami dimarahin gitu loh, yang sempat ada pernyataan begitu. Iya, saya nggak mau Mbak, kalau mau ke rumah sakit lagi saya nggak mau, kata dia gitu. Saya tahu rasanya gimana di kami ini orang nggak punya, rumah sakit itu bukan untuk orang-orang seperti kami. Coba itu rumah sakit itu untuk semua gitu loh, menurut saya itu nggak ada pembedaan, orang sakit yang masuk rumah sakit gitu. Itu ngelihat yang keadaannya seperti itu, lebih tercengang lagi ketika saya buka. Jadi gini Mas, itu tuh ditutupin sama kain-kain yang sakit, Mbak Winda itu tuh dalam keadaan terbujur, itu ditutupin kain-kain yang udah bau, nggak layak itu kalau saya pikir itu untuk hewan, karena itu bau busuknya itu pun sudah dari jauh itu tuh udah tercium gitu loh. Begitu saya lihat, ya Allah. Sebentar. Ketika Mbak Winda melihat kondisi Mbak Nita melihat kondisi Ibu Winda dengan kondisi, kalau saya dapatkan informasinya adalah dikelilingi dengan hewan-hewan kecil gitu ya Mbak. Iya. Saya tadinya kan itu suaminya kan masih tidur itu Mas. Saya saya lihat masih tidur Mbak Winda. Saya tahu namanya kan karena dari saya udah baca itu kan. Begitu saya buka, itu belatung. Tahu kan Mas belatung? Iya, belatung. Nah, itu loncat dua. Tapi saya pura-pura, saya hanya ngebatin dalam hati. Ya Allah, ini berarti kan udah busuk banget gitu loh. Segala sesuatu yang udah ngandung belatung itu tuh menurut saya itu tuh udah busuk gitu loh. Dan suaminya hanya ini loh Mbak, saya terenyuh juga ngeliat suaminya yang suami sempat bangun dan sempat komunikasi dengan Mbak Nita. Jadi gini, Bapak lapar kata saya gitu. Saya nggak ada tanya dia apa-apa dulu, saya nggak tanya. Bapak lapar? Iya. Mbak Winda pengen apa? Saya udah lama Mbak kepengen jeruk, kata dia. Coba Mas, sebegitu. Cuman kepengen jeruk? Enggak. Jadi yang terlintas, saya tahu pada saat itu kondisi dia itu nggak bagus buat makan jeruk. Saya paham. Cuman keinginan dia untuk makan jeruk itu yang saya coba deh Mas. Saya beli deh nih. Ini uang Bapak cari sarapan, biar saya yang jagain. Beliin jeruk, kata saya gitu. Mbak Nita, kita akan melanjutkan nanti perbincangan ini, dan pemirsa, kita akan mendengar langsung bagaimana
seorang Nita Susanti memiliki keberanian untuk membawa Mbak Winda menuju ke rumah sakit. Tetaplah bersama kami di tamu kita hari ini. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, di tengah kota besar yang cukup bisa dikatakan perekonomian maju, masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Satu di antaranya adalah Mbak Winda, atau dijuluki sebagai manusia gerobak. Dan sore hari ini kita masih melanjutkan dengan tamu kita, yaitu Mbak Nita Susanti, yang sangat luar biasa sekali bisa menginspirasi kita semua. Nah, Mbak Nita, kita melanjutkan perbincangan tadi. Ketika Anda melihat kondisi sakit yang dialami oleh Mbak Winda, ya, keberanian apa yang timbul? Padahal kan kondisinya itu, kalau bagi kaum Hawa melihat ada hewan-hewan seperti itu kan akan beranjak gitu, atau pergi tidak berani untuk melihat itu. Iya, mungkin. Apa keberanian yang besar? Jadi ini, saya ibaratin gini, Mas. Gimana kalau seandainya saya di dalam posisi seperti mereka gitu loh. Apa ada yang peduli gitu loh. Ya, jadi saya memposisikan diri saya kalau saya menjadi mereka gitu. Makanya saya udah deh, kalau hanya sekedar belatung mah kayaknya saya nggak gigit saya juga gitu loh. Makanya saya tahu itu belatung, saya tahu, cuman suaminya, Mbak ada belatungnya, iya Mas, udah biarin kata saya. Begitu suaminya pergi, udah dibersihin, Mas jangan dikasih tisu, itu Mas buat nutupin lukanya biar nggak kelihat bedak, dikasih bedak sama mereka. Sedangkan luka basah dikasih bedak, itu tuh makin dan Diameternya berapa lebar sih? segini cuman Ke dalam. Ternyata setelah dibersihkan di rumah sakit Immanuel, itu tuh dalamnya udah dalam banget. Udah tulangnya itu tulang ya udah hampir Putih itu terlihat gitu Mbak ya. Saya pun ngelihatnya yang tadinya saya pikir nggak mungkin lah, paling hanya luka-luka luka-luka biasa luka biasa terus dibersihin. Terus karena itu mungkin suaminya yang hanya bisa ngelakuin cuman kasih bedak mungkin ya Mas, untuk ngering ya, untuk mungkin. mengeringkan luka itu kan. Ngering. Ternyata itu salah ya, saya nggak dengan enggak kok Pak, nggak salah kata saya gitu. Tapi dia sudah berusaha gitu paling tidak. Itu iya Mbak, untuk untuk biar nggak basah terus. Ya udah kata saya gitu. Mereka pergi, saya ngerayu si Mbak Winda biar. Ada penolakan nggak pada saat Mbak Nita menawarkan kepada beliau untuk berobat ke rumah sakit? Nolak banget Mas. Alasannya? Jadi gini, Mbak, lebih baik saya mati di dalam gerobak daripada saya harus dirawat tapi saya diperlakukan tidak terhormat. Ternyata itu omongan itu itu udah udah diingat sama dia. Mbak Winda sempat ngomong seperti itu ya. Mbak Winda sempat menyampaikan bahwa nggak mau, mbaknya jahat-jahat, mbaknya judes-judes kata dia gitu. Saya nggak dirawat Mbak, saya nggak diopenin. Mungkin nasi itu juga nasi kapan saya nggak tahu kata dia gitu. Kata si Mbak Winda. Itu menurut pernyataan Mbak Winda ya. Si Mbak Winda, tapi kan saya juga perlu nggak saya terima, bukan maksudnya. Oh iya deh, mungkin karena dia lagi ini. Nah, kenapa Mbak Nita nggak membawa ke rumah sakit di tempat asalnya kembali itu? Enggak. Jadi dia jadi kalau ke rumah sakit umum saya nggak mau. Saya nggak mau. Nah, saya panik dari situ. Tapi saya gimana caranya ini harus dibawa ke rumah sakit. Saya rayu udah
jadi dia biar dia tertarik sama HP saya yang hitam. Mbak, kalau bagus HP-nya Mbak, saya mau. Kamu mau ini HP, tapi kamu berobat dulu, kata saya gitu. Saya bakal kasih ini HP, tapi kamu berobat sampai sembuh, kata saya gitu. Bener ya, kata dia gitu. Nah, tapi setelah itu saya bingung, saya nggak punya channel mau ke rumah sakit mana gitu kan. Saya ingat ada kawan saya. Dan rumah sakit pilihan yang menjadi Manita? Tadinya saya nggak mau, bukan saya ini rumah sakit pemerintah, bukan, karena saya sendiri sering ngalamin yang namanya rumah sakit pemerintah, penanganannya lama. Nah, saya nggak mau, ini orang udah butuh bantuan gitu loh. Makanya kita ke rumah sakit kalau nggak ke Advent atau ke Immanuel, itu aja yang ada di otak saya. Cuman kalau ke Immanuel, si bapaknya ini kan masih memikirkan gerobak dia. Gerobaknya ya. Gerobak. Nah, ya apa ya, gambling saya sama si bapak, akhirnya hitung-hitungan. Hitung-hitungan maksudnya Hitung-hitungan ini, Bapak sehari berapa deh? Sehari penghasilan Bapak dari gerobak ini berapa deh? Nanti saya kaliin ya, tapi Bapak nunggu apa namanya? Nungguin si ibu ya, biar mau, kata di rumah saya sakit. gitu, di rumah sakit. Tapi saya bisa keluar ya Mbak, kata dia, karena saya juga nggak biasa, nggak keluar gitu, nggak kerja maksudnya. Berarti saya makin yakin kalau orang ini bukan tipe orang yang pemalas gitu. Benar. Jadi makin semangat sih buat saya untuk ngebantu dia nyari solusinya gimana gitu kan. Ya itu, saya akhirnya ada telepon kawan. Ya karena saya panik pada waktu itu, saya juga nelpon kawan itu yang kondisi saya yang dalam posisi yang nangis gitu loh ya. Minta tolong dong, kemana dong. Nah, ternyata dia ada solusi, dia dirujuk ke Immanuel. Ke Immanuel ya. Dan ke Immanuel itu tuh untuk membawa si korban si Mbak Winda itu juga butuh perjuangan juga. Karena dia tetap kekeh nggak mau, karena takut nanti ketemu si perawat yang kayak di rumah sakit umum lagi. Nah, dia gitu. Mbak Nita, setelah Anda meyakinkan Mbak Winda untuk bisa dibawa ke rumah sakit, dan pilihannya adalah rumah sakit Immanuel. Nah, apa reaksi dari petugas rumah sakit Immanuel? Apakah ada kesulitan ketika masuk ke... enggak. Jadi begitu saya untuk dia mau ke rumah sakit Immanuel itu, saya udah seneng banget gitu Mas, karena dirayu apapun sampai akhirnya dia tergiur sama HP, sama pokoknya kayak anak kecil deh. Saya iming-imingin apa gitu kan. Dan begitu sampai di rumah sakit Immanuel, alhamdulillah pelayanannya bagus. Immanuel yang begitu tanggap ya. Terus nggak saya pun nggak terlalu banyak tanya, yang dipegang itu justru si pasien dulu gitu loh. Nah, setelah pasien dalam posisi yang enak, udah di atas tempat tidur, baru saya ditanya siapa yang bertanggung jawab. Karena saya pikir sih untuk awal saya niatnya cuma mau ngebersihin ini manusia gitu loh. Ini Mbak Winda ini dalam manusia arti loh. menyembuhkan lah gitu ya. Bukan menyembuhkan, membersihkan. Karena kalau orang ngelihat, nggak akan pernah ada yang mau dekat Mas, pasti nggak akan itu jadi lukanya itu banyak ternyata. Oh, banyak. Jadi itu ini mata kaki ini semua luka. Itu tuh yang dalamnya, alhamdulillah dalam banget gitu loh. Jadi bau luka itu bau busuknya, sudah membusuk gitu ya. Busuk. Saya pikir itu tuh cuma dua lubang, dua titik itu lah ya. Itu aja. Ternyata begitu saya ikut ngebantuin, maksudnya ngembalikin badan. Astagfirullahaladzim, itu ternyata di sekitaran paha itu tuh itu udah lobang, udah yang walaupun kecil masih tipis-tipis karena mungkin tergesek-gesek itu. Ya udah, dari sini ternyata bau busuknya itu. Bau busuk itu timbul. Itu busuknya tuh bukan busuk yang memang busuk biasa gitu, bukan Mas, itu busuk yang luar biasa. Busuk yang luar biasa. Nah, jadi saya cuma menyengat sekali itu ya. Jadi Mbak, ini tolong dibersihin dulu untuk tindak lanjutnya nanti deh gitu. Kan nanti kalau udah bersih itu kan ketahuan bakal diapain. Dan ternyata saya ngelihat perawat Immanuel yang begitu nggak jijik, nggak itu yang mereka bersihin dengan santainya, ngobrol, ngobrol yang bagus lah gitu, yang pelayanannya layaknya biasa gitu. Saya dari situ, ternyata benar rumah sakit ini ternyata benar pelayanannya itu tuh nggak membedakan ternyata. Kalau dibilang itu nggak mau deh, saya aja mungkin kalau disuruh ini mungkin masih mikir, itu si Mbak itu yang
ya dibalik sana, dibalik sini, diganti airnya, terus digantiin. Udah benar-benar full service lah ya pada Full saat service, itu ya. nggak ada rasanya jijik itu, nggak ada. Dari situ saya, oh masih ada ternyata orang yang ini. Kenapa saya enggak? Kenapa saya juga mesti jijik kok? Dia satu kaum sama saya juga. Nah, perempuan. pertanyaan saya nih Mbak Nita, apa sih yang mendorong Anda untuk benar-benar all out menolong Mbak Winda ini? Apa ya? Ini aja sih rasa ini saya aja apa? Satu sih apa ya? Ini kemanusiaan saya aja ya. Kalau melihat yang seperti itu mungkin semua orang sih Mas, mungkin bukan saya aja, mungkin itu kalau saya ini hanya faktor kebetulan aja mungkin. Mungkin Mas juga kalau ngelihat hal yang serupa mungkin melakukan hal yang sama apa yang saya lakuin gitu loh. Jadi hanya faktor kasihan satu, terus apa ya namanya? Memang saya nggak terbiasa ya, nggak bisa tergerak langsung melihat kondisi seperti itu paling tidak. Saya nggak memikirkan apa nanti tindak lanjutnya saya mesti gimana, karena pada waktu itu pun saya bawa rupiah itu ya alhamdulillah itu nggak banyak gitu loh. Saya cuman berpikir ini gimana caranya saya Mbak ini di tempat yang aman, itu aja. Saya nggak ada yang. Padahal kondisi finance Anda Bukan, pada jadi saat gini, itu kalau orang ngantar sekolah ya Mas, ibu-ibu ngantar sekolah itu tuh uang seadanya. Oke. Saya hanya bawa uang itu sekitar 350.000. Tanpa bawa surat-surat apapun saya nggak bawa, karena di otak saya itu cuman gimana pagi itu saya ketemu Mbak Winda, itu aja. Dan ternyata di lapangan kondisinya berbeda, harus memang segera memberikan pertolongan secepatnya ya. Dan pada lihat kenyataannya memang kondisinya sangat memprihatinkan gitu Mbak Nita. Nah Mbak Nita ini saya juga coba bertanya untuk pembiayaannya dan itu bagaimana? Nah ini dia. Jadi alhamdulillah itu dari pagi itu saya dikasih kemudahan, mungkin dari angkot. Saya yang itu angkot itu, jadi di situ tuh ada laki-laki, memang ada ternyata wartawan. Saya nggak tahu kalau itu wartawan ya. Jadi mereka ya sebenarnya yang apa ya bantu ya dari 2 Jurai di situ, dari Kompas ada. Dan tolong dong Mas, saya nggak kuat kalau untuk apa saya sendiri gitu loh. Saya nggak punya keberanian. Nah itu ada tiba-tiba ada angkot yang secara tiba-tiba kosong gitu. Terus mau ya Mas, tolong saya anterin apa namanya, itu jarang loh Mas, angkot itu biasanya hitung-hitungan dulu. Berapa lu berani bayar, saya baru antar gitu kan. Itu enggak, alhamdulillah mudah aja. Terus ada untuk ngangkatnya itu nggak kuat Mas, kalau hanya sekedar 3 orang atau 4 orang. Itu kebetulan juga ada orang-orang apa namanya ngebersihin apa sih taman, ngebersihin. Nah, itu rame. Saya, Mas tolong dong, kata saya gitu. Bantu dong. Sebenarnya sih mereka cuek sih sebenarnya, cuman ngeliat apa sih gitu. Ini apa kita setuju bahwa ketika kita mempunyai niat yang tulus untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, maka akan diberikan kemudahan. Itu saya kita akan melanjutkan banget. perbincangan ini ya. Baik, pemirsa, kita mungkin semua setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Mbak Nita, bahwa ketika kita memiliki niat yang tulus untuk memberikan pertolongan, maka akan diberikan kemudahan yang sebesar-besarnya. Jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan perbincangan ini dalam tamu kita hari ini. Jadi itu ya banyak yang... Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan, mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung,
kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Ya, pemirsa, tamu kita hari ini masih bersama Anda dan tentunya Anda juga setuju bahwa kepasrahan bukan untuk dinikmati tapi dibuang jauh-jauh. Karena itu tentu saja membuat kita terpuruk dengan kesulitan. Dan kita masih bersama dengan Mbak Nita Susanti. Nah, Mbak, kita sudah berbincang dari segmen 1 hingga 2 dan kita juga telah bicara tentang bagaimana Anda menolong Ibu Winda. Tapi kita ini belum tahu loh, sebenarnya Mbak Nita ini siapa? Profesinya lah. Nggak ada, saya cuma apa ya? Cuma ibu rumah tangga yang punya anak 2. Ya kebetulan ada bapak di rumah yang sakit juga. Oke. Gitu kan. Ya apa ya? Ya nggak ada yang lebih sih Mas dari saya, nggak ada yang ya biasa aja, nggak ada ibu-ibu biasa aja. Karena ada. memang ini adalah tergerak dengan sendirinya gitu ya. Nah, Mbak kan sudah mendorong apa yang mendorong Mbak peduli terhadap nasib orang susah. Apakah memang posisinya Mbak Nita ini terbiasa dengan beberapa komunitas yang punya kepedulian sesamanya? Bisa diceritakan sedikit Mbak, misalkan Anda mungkin seorang sukarelawan atau mempunyai memiliki komunitas? Iya, secara kebetulan saya punya komunitas kecil-kecilan itu sama kawan-kawan. Itu namanya Giving Friday, Mas. Giving Friday ya? Giving Friday itu jadi gini, kegiatan kami sih sebenarnya masyarakat tuh pada bisa sih, sebenarnya kami itu hanya sebagian kumpulan aja yang daripada kita ngumpul-ngumpul nggak ada tujuan. Tadinya awalnya sih gitu, ayo deh kita apa namanya bikin suatu kegiatan yang kira-kira guna deh buat orang gitu kan. Ya itu, jadi kami punya kegiatan namanya Giving Friday, bagi-bagi buat anak-anak jalanan, terutama sih buat penjual koran, kayak penyapu jalan. Kalau subuh itu kan banyak itu. Di saat orang tidur mereka bekerja, iya, gitu itu ya. Yang kira-kira buat orang-orang yang buat mikirin sarapan aja tuh susah gitu loh, males lah, cenderung kerja deh gitu. Kegiatan kami itu setiap hari Jumat, yaitu bagi-bagi. Setiap hari Jumat itu udah pasti ya? Alhamdulillah sih kita mau masuk tahun yang ketiga. Maret ini kita mau milad yang ketiga. Dan kegiatan kami setiap Jumat nggak pernah yang namanya, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah putus. Terus gitu. berjalan ya? Terus berjalan. Artinya itu sudah 3 tahun Giving Friday ini ya? Iya. Nah, jumlah dari para anggotanya ini memang berasal dari berbagai kalangan? Oh iya, jadi dari semua kalangan ada, dari yang profesi apapun ada di situ. Dari yang buja dari masih yang remaja, single sampai yang sudah punya yang adult, yang dewasa. Iya, itu ada semua di situ. Okay. Dan kami pun nggak menutup itu dari mana enggak. Semua yang ingin masuk, masuk gitu loh. Bagaimana cara Anda meng-hire para anggota itu, Mbak Nita? Apakah mungkin dengan sebuah promo atau apa? Enggak, dari teman ke teman, mulut ke mulut, jadi gini, jadi setiap atau mereka datang sendiri, aku mau dong bergabung di Giving Friday ini karena memang ada rasa kepedulian. Salah satunya cara itu kita punya logo Giving Friday itu ya Mas. Logo Giving Friday. Itu kita sering pasang di DP. Setiap malam Jumat saya pasti pasang DP. Setiap malam Jumat. Setiap malamnya. Mungkin kalau orang-orang yang belum tahu dan belum paham ya mereka cuek aja sih itu apa gitu. Tapi kan ada juga yang sebagian itu apa sih Nita, yang lu pasang itu apa sih gitu kan ya. Baru kita jelasin. Saya juga nggak pernah sih ngajak orang, ayo gabung kalau memaksa gitu. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya aja. Oke. Saya gabung nanti. Saya bekawan sama Mas Wisnu kan. Nanti Mas punya kawan lagi. Karena kan Mas pasang tuh DP, nanti kan pasti nanya lagi. Iya, akhirnya satu yang tadinya nggak kenal pun kalau di Giving Friday itu orangnya mudah kenal Mas. Gampang banget untuk gabung jadi saudara, itu gampang banget. Cari saudara, cari apa namanya, cari musuh gampang, cari saudara susah ya. Berarti kan pas banget kalau misalnya di Giving Friday ini gitu kan. Maksudnya gini, di Giving Friday itu yang tadinya orang itu kaku, itu tuh kalau udah gabung sekali aja di giving, itu udah deh
udah seperti keluarga. jadi gitu. seperti kenal lama, Oke. seperti yang kita kenal udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Saya iya. merasa udah berabad-abad dengan Mbak Nita, bener. Nah, Mbak Nita, program yang terdekat nih di Giving Friday ini apa? Selain setiap Jumatnya, Jadi gini, Maret ini kami akan ngadain milad, milad giving yang ketiga. ketiga Tapi aja. dari sekarang sih udah mulai teman-teman tuh udah mulai rembukan. Kira-kira buat milad yang ketiga ini apa sih gitu kan? Karena kita sendiri dari Giving Friday itu Mas, kita nggak ada donatur tetap. Jadi itu dana giving itu tuh dari sumbangan kami sukarela, anggota-anggota aja gitu loh. Oke, Nggak ada dari yang anggota aja. donatur pasti ngasih setiap minggu sebegini, nggak ada. Jadi itu ya seadanya dan nggak Mau kasih kisaran berapa monggo gitu iya, ya. nggak pernah. Dan datang hanya untuk sekedar kumpul, ketemu, itu ya nggak apa-apa, silakan gitu loh. Paling tidak pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat ya. Iya, Bermanfaat gitu. yang memang bisa diberi dan dibagi oleh Iya, sesama sesama, manusia. iya. Nah, ini kita agak kembali ke topik lagi, Mbak Nita. Dari apa yang telah Anda lakukan dengan Mbak Winda, sebenarnya yang Anda ingin cari itu apa ya? Apakah ingin famous atau ingin populer seperti selebritis? Ini kan memang kita harus beritahu kan kepada pemirsa gitu kan, karena mungkin ini mindset ini yang harus dirubah sebenarnya. Dan tentu saja perbincangan ini bisa membawa kita untuk menginspirasi orang-orang lain gitu kan. Silakan, Mbak. Jadi kalau hanya sekedar cari tenar ya Mas, kayaknya untuk apa sih saya tenar gitu? Oke. Apa sih yang saya buat tujuan tenar itu juga nggak ada tujuan buat saya gitu. Kalau buat kawan banyak, alhamdulillah kawan saya tuh banyak gitu loh. Oke. Nggak harus kayak begini gitu kan. Terus saya mau cari sensasi yang gimana itu enggak. Hanya sekedar peduli aja bahwa di masyarakat ini harus banyak yang peduli terhadap orang-orang yang di bawah garis marginal ya, di Iya, bawah kaum marginal ya Ah. tentunya. Karena di Lampung ini nggak ada menurut saya yang orang nggak punya gitu loh. Karena strata apa ya namanya pendapatan mereka tuh rata-rata juga di atas ini apa ada ya rata-rata ada lah Ada gitu ya. ya. Jadi apa salahnya sih kalau kita ngelihat yang kaum seperti itu kita peduli aja deh dulu, jangan yang lain deh gitu, peduli aja. Nanti untuk tindak lanjutnya itu nanti pasti ada jalannya gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau kata Mas, bisa tadi saya mau tenar, Nama saya Billy, Pak. ya Mas Billy, Mas Billy mau tenar, Nah. nggak ada guna nggak ada untungnya juga buat saya tenar tuh saya mau ngapain gitu, Iya, iya. nggak ada. Karena ya walaupun ini saya tetap ibu rumah tangga, saya tetap kegiatan saya ya itu gitu loh, nggak ada. Dan itu juga tidak mempengaruhi dengan nama besar Mbak. Nggak gitu kan. ada, iya makanya itu. Karena Jadi, memang niatnya memang tulus untuk Iya, memberikan iya. pertolongan gitu Iya, kan. karena kalau saya mau ini udah saya bukan si Winda aja sih sebenarnya kami. Gitu. Kalau kami ini kebetulan aja saya pun nggak tahu kalau di situ ada media gitu loh. Secara kebetulan, Secara ini kebetulan. Jadi terekspos. karena di situ ada orang-orang media, mungkin itu suatu keberuntungan juga buat si Mbak Windanya. Windanya. Sebenarnya kaum seperti kaum gerobak itu banyak. Saya banyak sih sebenarnya. Klasik sih sebenarnya masalah ini Mas. Cuman mungkin ini keberuntungan Mbak Winda Oke. apa? Yang mendapatkan keberuntungan ya. iya, gitu. Mbak Nita, kita akan melanjutkan perbincangan kita dan obrolan kita ini makin asik. Mudah-mudahan dari perbincangan ini pemirsa di Lampung langsung tergerak tentunya untuk bergabung di Iya, insya Allah Mas. di komunitas yang telah dibentuk Iya. ya. Nah, pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kita akan terus berbincang dengan Mbak Nita Susanti, tamu kita hari ini, tentunya hingga pukul 5 sore nanti. Berapa kalau jumlahnya? Udah berapa orang? Kalau di grup Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung.
Pemirsa, tamu kita hari ini masih bersama Anda dan tentunya saya juga masih bersama bintang tamu kita yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita, Nita Susanti. Nah, Mbak Nita, kita balik ke pembicaraan kita tadi. Ketika melihat realitas masyarakat kita seperti ini, misalnya nih, pihak rumah sakit yang kurang total menangani pasien, apa sih yang Anda pikirkan? Apa ya? Miris ya, Mas. Di saat rumah sakit itu memang rumah sakit katanya pelayanannya buat masyarakat, tetapi kenapa kok justru masyarakat yang apa ya namanya yang seperti ini ngerasain yang pelakuan yang nggak layak gitu loh. Ya menurut saya nggak layak sih, menurut saya gitu. Ya apa ya? Sangat disayangkan lah ya, sangat disayangkan dengan pelayanan seperti itu ya. Pelayanannya justru kenapa rumah sakit yang notabene rumah sakit pemerintah saya itu kok pelayanannya memberikan pelayanannya seperti itu. Seharusnya gitu. dalam sebuah sistem pemerintahan yang benar adalah penanganan orang-orang yang bernasib seperti Ibu Winda. Iya. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga sosial. Benar. Dan mungkin Anda punya saran nih kepada mereka yang menangani hal-hal seperti Jadi ini. buat ini ya, buat rumah sakit atau pelayannya deh, apa suster-susternya itu ya, perlakukan diri kita selayaknya kita memperlakukan orang lain selayaknya memperlakukan diri kita gitu loh. Jadi kalau kita apa namanya melihat orang lain itu tuh gimana kalau mereka tuh memperlakukan kita gitu loh. Kalau kita diperhatikan, dilayani dengan sopan, dengan baik, insya Allah kita juga bakal dapat perlakuan yang sama kelak, entah kapan gitu loh. Itu kan pelayan masyarakat gitu mereka itu. Jadi tolong dong sesuai dengan ini mereka, layani masyarakat dengan baik. Di mana kita tanam, maka buahnya akan kita dapatkan gitu ya. Oke. Dan Mbak, dengan apa yang Anda lakukan selama ini, kalau tadi adalah komunitas yang dibentuk masih dalam bentuk yang terkecil, ya kan? Apakah kedepannya kira-kira Mbak Nita akan membuat sebuah yayasan yang cukup besar yang akan memberikan sebuah perlindungan kepada kaum marginal seperti Mbak Winda ini? Kedepannya nanti punya program. Jadi gini, saya kan itu dibentuk rame-rame, Mas. Itu bukan punya saya. Giving Friday itu tuh bukan punya saya. Giving Friday itu punya semua. Semua orang bisa punya yang namanya Giving Friday itu bisa dimiliki semua orang gitu. Jadi kalau misalnya ke depannya memungkinkan kita untuk lebih seperti itu, kenapa enggak gitu loh. Dan kayak saya rasa untuk Giving Friday sendiri sampai saat ini sih masih tetap ke jalur yang masih dengan format yang sama. Mungkin biasanya dari yang terkecil coba untuk yang lebih agak besar menjadi besar dan besar lagi gitu ya dengan konsekuensi yang mungkin besar. Kedepannya seperti itu ya benar. Untuk saat ini sih saya masih sama kawan-kawan masih asik dengan yang seperti ini. Sebagai jembatan aja deh gitu. Sebagai jembatan kalau seandainya ada yang membutuhin ini sebagai penyambung lidah gitu loh. Kalau kita bisa lakuin itu ya kita lakuin gitu. Itu aja sih. Apa yang kita bisa berikan kita berikan gitu ya. Karena daripada terlalu besar tapi nggak aksi menurut saya sih. Mendingan kecil tapi actionnya ada gitu loh. Itu yang menurut saya lebih penting ketimbang dia besar tapi 0-0. NATO ya berarti no action talk only gitu ya. Bener. Jadi jangan gitu. Artinya ketika kita punya keinginan terbesar adalah mewujudkan semaksimal mungkin apa yang kita inginkan itu kan Mbak ya. Dan itu besar kecilnya itu tidak masalah. Yang penting aksi. Larinya. Larinya kan benar. Nah, Mbak, ketika Mbak berangkat dari tempat aktivitas tadi menuju ke Lampung TV, tadi sempat melihat Mbak Winda posisinya? Enggak, jadi saya sama kawan Mira kan udah dari tadi itu pulang udah siang, jadi enggak mampir lagi. Tapi saya pastikan dia dalam kondisi yang aman sekarang. Info terakhir? Jadi gini, Mbak Winda tuh sekarang ada di klinik yang memang klinik itu sosial. Dan ditangani sama orang-orang yang berjiwa sosial juga di situ. Jadi saya merasa saya udah tenang walaupun saya lepasin juga saya udah tenang gitu loh. Udah nggak kayak tadi waktu saya di Immanuel yang saya masih bingung ini gimana tindak lanjutnya gitu kan. Tapi setelah saya ketemu dengan Bapak Firman, ketemu dengan Pak Mergo itu yang punya klinik yang disusul itu sama ambulan mereka. Saya udah ngerasa ternyata
inilah tempat-tempat Mbak Winda yang benar itu tuh bakal ditangani secara tuntas itu Mas di klinik itu. Jadi saya tadi bisa pulang dengan tenang gitu ya. dengan Paling tenang. tidak sudah ada tempat, Udah ada untuk tempat menempatkan yang, Mbak Winda yang iya, dengan pas layak, dengan layak. dengan layak. Setelah Mbak Winda, Anda akan telusur lagi keliling kota Bandar Lampung Iya. untuk melihat, karena gini, kita juga tidak bisa memungkiri kalau kita berjalan-jalan di kota Bandar Lampung di malam hari ya, itu saya pernah melihat banyak, Iya, ya kan? banyak. Banyak yang dalam kondisi hujan, mereka ada yang masih berteduh berteduh. di gerobaknya. Kalau nggak salah di salah satu pom bensin saya lihat Ada di situ. yang kakinya nggak ada. Iya itu Bapak. Iya saya sering tapi gini, dia punya bisa punya kendaraan, berarti saya pikir ini. Dan dia menolak loh. Ketika saya Kasih. coba, dia sempat kita niatnya kan itu kan. Dia menolak. Artinya Nggak semua. nggak semua Iya. seperti itu ya. Jadi saya pun gini, saya pun kalau saya tuh suka jalan itu tuh memang ke tempat yang seperti itu, yang Oke. kadang-kadang saya ajak itu ibu-ibu yang penjual koran atau yang sengaja gendong bayi itu memang saya suka ajak ngobrol tuh mereka gitu. Kenapa sih ngelakuin? Ternyata ada yang memang jiwa mereka itu pemalas, Oke. dan ada juga yang enggak. Ada juga yang yang kami nggak apa-apa deh Mbak begini, Mbak ngapain deh ngasih kami duit, yang lain juga masih butuh, saya nggak butuh katanya. Oh. Itu ada yang seperti itu. Iya, Jadi iya. walaupun mereka di jalan itu tuh nggak semuanya mereka itu rela mau nerima. Apalagi memang pendalaman agama mereka mungkin yang tangan di atas itu lebih baik dari ketimbang tangan di Tangan di bawah. bawah. Itu yang ternyata nggak semua ya. Kita tadi hanya mandang kalau orang seperti ini pasti mau nih kita kasih. Ternyata ada yang nolak Mas. Ada yang nolak gitu ya. Paling tidak mereka ya, kalau saya sih pas malam ketika tuh lihat ini Bapak luar biasa saya bilang. Iya. Dengan kondisi yang tidak layak, tapi dia terus berjalan. Ketika saya sempat hentikan dan dia menolak. Dan dia bukan meminta loh, tetapi Iya. mengumpulkan benar. asongan-asongan itu, dan saya pikir ini sangat luar biasa. Iya. Yang tidak layak bisa melakukan pekerjaan yang layak, dan dia menolak gitu, Iya. dianggap yang tidak layak. Iya, Itu saya- sangat luar biasa. Nah, Mbak Nita, selain kejadian Mbak Winda ini, adakah kejadian yang lebih miris lagi yang pernah Anda temui? Ada sih, cuman saya untuk waktu itu dari Lampung Timur ya. Dia itu sakit apa ya namanya, suka cuci darah gitu. Terus suka apa ya, besar ya perutnya. Besar perut. Kata dokter sih liver ya. Terkena. Tapi masih kecil, anaknya masih 11 tahun waktu itu. Cuman saya saya cuman datang lihat Pak gimana keadaannya gitu. Saya tuh nggak ngerti Mas mesti kemana itu. Cuman saya ngehibur dia tuh hanya sekedar ngobrol. Ternyata mereka tuh kalau kita peduli pun hanya sekedar ngobrol pun mereka tuh udah seneng gitu loh. Jadi Menjadi teman share gitu ya. Ayo sih orang-orang Lampung ini peduli aja deh dulu gitu. Yang saya tekanin itu peduli aja deh dulu. Mereka itu tuh nggak perlu yang besar-besar. Dengan ditemanin ngobrol, dikasih kue sepotong itu tuh mereka tuh udah yang Sudah senang ya? seneng banget. Oke. Mbak Wita, kita akan melanjutkan. Dan Iya. pemirsa, jika tangan kita tergerak untuk memberikan bantuan kepada mereka, akan kemanakah? Nanti kita akan mendapatkan informasinya langsung dari Mbak Nita Susanti. Anda jangan kemana-mana, tetap di tamu kita hari ini. Kemana Mas? Nggak bisa, karena kalau misalkan kemana atau ke... Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi. Lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Waspadalah,
Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Ya, tamu kita hari ini masih bersama Anda dan tadi saya telah sampaikan kepada pemirsa semua jika kita tergerak ingin membantu para mereka yang membutuhkan kira-kira kemana? Kita akan langsung tanya dengan Mbak Nita Susanti. Mbak, apakah ada satu mediator yang bisa memberikan, bukan fasilitas, memberikan ruang untuk para dermawan-dermawan ini bisa membantu mereka atau bagaimana? Iya, untuk lebih transparan aja atau untuk lebih langsung melihat kondisinya Mbak Winda yang sekarang gitu ya, atau ini bisa langsung kunjungin ke Mbak Windanya aja ke rumah sakit mitra Anda, ke klinik rawat inap mitra Anda. Ke klinik rawat inap mitra Anda di ya. situ kan bisa lihat langsung kondisinya seperti apa. Terus bisa juga kedua jurai. Kedua jurai itu buka donasi juga dia untuk ke Mbak Windanya gitu loh. Kalau untuk giving sendiri kita nggak buka rekening Mas, karena itu giving rekeningnya rekening pribadi. Artinya kalau misalkan mau bantu datang aja langsung pada hari Jumat itu dan lihat langsung, berikan langsung gitu kan jadi kepada yang wajib. bisa lihat sendiri keadaan Mbak Windanya seperti apa. Iya, iya, iya. Nah ini Mbak Nita, apapun yang Anda lakukan hari ini tentu setidaknya menjadi oasi di tengah kekeringan kepedulian terhadap sesama. Apa yang Anda harapkan dari masyarakat kita terhadap nasib sesama anak bangsa ini? Iya, saya sih nggak banyak yang saya hanya minta kepada masyarakat itu untuk peduli sekitar, peduli kalau di sekeliling kita tuh masih banyak orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, itu aja. Apa ya namanya, peduli deh, itu peduli sama sesama, itu aja yang ditingkatin lagi di masyarakat Lampung, karena masyarakat tuh cueknya ya, cueknya terlalu iya, terlalu bagaimana nih? Terlalu tinggi ya. Gitu ya. Jadi dipandang deh kaum marginal itu, dipeduliin deh. Gitu. Atau paling tidak dirangkul mereka, diberikan sebuah kemampuan lah ya, dibina, diberikan sebuah kemampuan agar mereka bisa buat membentuk industri kreatif. Iya, walaupun gitu. Sebenarnya itu ada dinas-dinas tertentu yang kewajiban mereka, tapi Mbok Yu apa ya salahnya gitu. Kalau nggak kita itu dia kan yang tahu kondisi mereka kan kita orang-orang terdekat mereka gitu loh, itu yang kondisinya yang terdekat. Nah, mungkin ini Anda menganggap apa yang Anda lakukan hanya semata-mata menolong sesama. Iya. Tapi tentu hal ini juga besar maknanya bagi kehidupan masyarakat ke depan. Tentu juga kami dan pemirsa ingin akan lahir sosok-sosok lain seperti Anda gitu yang sangat luar biasa. Nah, apa pesannya kepada masyarakat supaya bisa menjadi dan bisa meningkatkan rasa kepedulian ini? Iya, apa ya? Apa ya Mas? Saya sih masyarakat itu untuk lebih peduli aja sih, nggak ada yang karena kalau bukan kita itu siapa lagi, ya kalau bukan kita yang bantu mereka itu siapa lagi. Benar. Gitu ya, walaupun ada memang tugas-tugas pemerintah yang itu memang tugas pemerintah gitu, tapi kalau kita bisa kenapa enggak gitu loh. Dan lebih ditekankan lagi ini kalau kita bisa bantu kenapa enggak dibantu gitu. Paling tidak tergerak dengan sendirinya, karena kita juga tidak bisa memungkiri dengan kata-kata jadilah orang bermanfaat bagi orang lain, yang tentunya itu bisa membuat dan membuahkan hasil yang baik buat kita sendiri. Nah, Mbak Nita, yang bukan yang terakhir, kalau misalkan yang terakhir kayaknya Mbak Nita mau kemana-mana gitu. Yang akan Anda sampaikan di segmen terakhir ini kepada masyarakat yang benar-benar dekat dengan hati masyarakat, yang biar mereka bisa menolong langsung kepada kaum marginal. Pesannya ya kita sebagai, ya bukan dibilang mampu ya Mas ya, kita bisa dibilang ini mari kita bantu yang mereka yang memang membutuhkan bantuan kita gitu loh, tanpa diminta, tanpa ya sukarela deh. Kalau kita memang
melihat mereka butuh bantuan, ya kita bantu gitu loh, tanpa harus diminta. Gitu. Tanpa harus diminta ya. Oke Mbak Nita, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Anda dan kita berharap akan lahir sosok-sosok hebat dan luar biasa seperti Anda atau ada Nita-Nita selanjutnya yang bisa meneruskan perjuangannya. Terima kasih Mbak Nita yang luar biasa. Sukses ya Mbak Nita ya. Nanti kita barengan kapan Mbak Winda? Oh iya boleh. Iya. Nah, pemirsa, dari apa yang kita dengar serta kita lihat sore ini, Anda mungkin setuju sekali dengan kata bijak ini. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat yang tulus. Dan ingatlah bahwa penghargaan kepada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapakah dirimu. Billy Faturrahman, sampai jumpa. Thank you. Luar biasa. Udah ya. Udah tenang.